Pangkripta Abipraya itu penilaian terbaik dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan pada tahun 2015 bahkan bertahan sampai tahun 2016, Kabupaten Banyumas mendapatkan penghargaan terbaik Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga Pangkripta Abipraya juga ada penilaiannya di tingkat nasional, namanya Pangkripta Nusantara, dan kita juga berhasil masuk dalam nominasi 16 besar seluruh Indonesia. Apa yang dinilai di dalam penilaian atau penghargaan terbaik dokumen perencanaan ini adalah bagaimana pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan, mulai dari proses musrenbang, kemudian juga proses teknokratiknya, proses politisnya bagaimana. Di dalamnya nanti ada penilaian bagaimana keterkaitannya antara dokumen perencanaan di tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten Banyumas, antara lain adalah Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini di dalam konteks keterkaitannya. Kemudian bagaimana dengan partisipasinya. Ini akan dinilai bagaimana musrenbang Kabupaten Banyumas diselenggarakan, mulai dari desa, kecamatan, kemudian perwilayahan sampai musrenbang kabupaten. Di sisi lain kita ada juga komunikasi politik antara pemerintah dengan legislatif, dalam hal ini DPRD. DPRD punya hak untuk menyampaikan hasil resesnya, di mana DPRD memiliki aksesibilitas rakyat kepada mereka, dan itu disampaikan di dalam proses perencanaan ini. Kemudian kita satukan kita kemas menjadi sebuah dokumen yang akuntabel, dokumen yang implementatif, dokumen yang perencanaannya itu menjamin sasarannya adalah sasaran untuk kepentingan pembangunan rakyat, sasaran yang dibutuhkan oleh rakyat Kabupaten Banyumas. Pangkripta ini adalah penilaian terbaik, artinya ada nilai-nilai yang harus kita raih di situ. Mulai dari dokumen itu memiliki keterkaitan, kemudian kedalaman materi, bagaimana menganalisis sebuah rencana itu, kedalamannya sampai di mana, keterukuran, bagaimana perencanaan itu lebih terukur, tidak sekedar deskriptif tapi lebih terukur, ada ukuran-ukurannya, pencapaian penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, target menurunkan angka inflasi, menurunkan angka pengangguran, itu semua berbasis ukuran-ukuran yang tentu untuk kepentingan pertanggungjawaban, akuntabilitas dokumen perencanaan yang dinilai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya di dalam penilaian Pangkripta ini adalah inovasi daerah. Akan menjadi nilai tambah yang sangat luar biasa ketika kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah itu dijalankan dengan inovasi-inovasi. Mulai dari inovasi pelayanan publik, inovasi di dalam praktek-praktek pembangunan, misalnya di infrastruktur, bagaimana pembangunan jalan itu dibangun dengan teknologi yang lebih maju, kemudian bagaimana komunikasi publik itu dibangun, bagaimana birokrasi bekerja cepat dengan inovasi dan seterusnya. Ini menjadi nilai tambah yang sangat luar biasa di dalam meraih Pangkripta Abipraya ini. Kita juga memiliki aplikasi perencanaan, yaitu aplikasi e-planning yang kita banggakan, saya kira. Dengan aplikasi e-planning ini, masyarakat itu dengan mudahnya memiliki akses kepada pemerintah Kabupaten Banyumas bagaimana menyampaikan aspirasi kebutuhan pembangunannya. Jadi ini juga menjadi penilaian khusus di sisi di luar Pangkripta sebetulnya. KPK dalam hal ini
Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga menekankan daerah untuk membangun e-planning yang nantinya berujung pada sebuah perencanaan yang akuntabel dan menjamin partisipasi atau akses masyarakat pada perencanaan ini menjadi lebih baik. Kesemuanya ini dukungan dari berbagai komponen, saya kira RKPD kita atau rencana kerja pemerintah daerah ini menjadi terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali dukungan-dukungan dari berbagai komponen. Dalam hal ini di internal pemerintah daerah ada Bapeda Kabupaten Banyumas. Di dalam struktur Bapeda Kabupaten Banyumas ini juga ada pejabat-pejabat struktural, di samping ada pejabat fungsional, yaitu pejabat fungsional perencana. Ini menjadi nilai tambah yang sangat luar biasa, karena dari sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia, Banyumas memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mengisi formasi-formasi fungsional perencana. Ada nilai plus untuk Banyumas karena memiliki jabatan fungsional perencana cukup banyak. Pada saat sekarang kita memiliki 7 orang fungsional perencana, sementara formasi yang kita butuhkan adalah 17. Masih ada 10 formasi yang belum terisi. Ini bisa kemudian sekaligus melalui statement ini bisa kita bersama-sama bagaimana fungsional perencana kita perkuat ke depan, karena formasinya juga masih belum terisi penuh.